Baik, teman-temanku yang badan luar biasa, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman beserta jajarannya, Bapak Dekan beserta jajarannya, Kaprodi S1 S2 beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru beserta seminar nasional yang tentu menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk terus berbagi ilmu, sehingga itu menjadi bagian yang selalu kita kuatkan dalam silaturahmi kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Mas Kuku tadi, bagaimana mengoptimalkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di era digital. Jadi tentu teman-teman tahu semua, kita sudah belajar bahasa Indonesia itu sejak lahir, tapi belajar bahasa itu sebelum lahir. Jadi kala di dalam kandungan, kita pun diajari bahasa oleh ibu kita, dielus-elus, kemudian diajak ngobrol secara non formal, dan tentu ada bahasa tubuh yang disampaikan oleh ibunda dan ayahanda kita, dan itu menjadi bagian proses yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka sebenarnya untuk bisa melakukan optimalisasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia era digital, itu saya sodorkan, saya sarankan kepada Bapak dan Ibu dan juga mahasiswa yang harus dilakukan, yang harus disiapkan untuk melakukan optimalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia era digital adalah menyiapkan guru, menyiapkan mahasiswa, menyiapkan guru, menyiapkan dosen abad 21. Yang seperti apa sosok mahasiswa, guru, dan dosen abad 21? Yakni yang kreatif, yang inovatif, yang kritis, yang produktif, dan juga inspiratif. Ini bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melakukan proses optimalisasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita belajar bersama-sama dengan keluarga besar PBSI FKIP Universitas Mula Warman ini. Yang tentu teman-teman hari ini sudah disuguhkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Ada Kang Mas Prof Yusa, ada narasumber juga yang tadi menyajikan berbagai topik materi yang sangat luar biasa hari ini, dan tentu ini menjadi satu kehebatan, satu proses untuk kita menjadi mahasiswa, guru, dan dosen abad 21. Seperti apa yang kita harapkan untuk bisa menjadi guru, dosen abad 21? Yakni menyajikan segala yang dimilikinya dengan hati. Jadi untuk menjadi guru, dosen abad 21 di era digital ini bukan berarti bahwa kita harus ngerti segalanya, bukan. Kita harus lebih pintar dari segalanya, bukan. Kita harus paling pandai dari segalanya, bukan. Tapi yang bisa menyatukan hati dan pikiran antara guru, antara dosen dengan mahasiswa, dengan peserta didiknya, ini akan bisa terjalin untuk bisa terkomunikasikan. Maka dengan budaya 5S, ini yang akan menyatukan, mengintegrasikan ide gagasan kita untuk menjadi guru, dosen abad 21 yang tentu saja era digital ini era kesendirian. Era digital ini era berkelimpahan data. Dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, ini tak akan tergantikan oleh digitalisasi. Tidak akan tergantikan dengan teknologi. Senyum yang diberikan oleh kawan-kawan kita, senyum yang dimiliki oleh Mas Amin, senyumnya 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Senyum yang diberikan Mas Kukuh sejak memimpin, mengelola diskusi ini tadi, ini bagian yang tak tergantikan. Kalau teman-teman lihat video-video yang ada di YouTube, tentu teman-teman bisa melihat tertawa yang begitu panjang, begitu lebar, tetapi tidak ada inner beauty yang keluar di dalamnya. Maka rasa cinta dan bangga menjadi guru dan dosen abad 21, ini harus kita miliki. Forum yang hari ini diadakan teman-teman PBSI FKIP Universitas Mula Warman ini menjadi forum diskusi, forum bersilaturahmi, dan forum berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi NKRI. Kenapa demikian? Karena senyum kita memberikan arti. Kenapa demikian? Salam kita, selamat pagi Mas Kuko, selamat pagi Mas Bro, selamat siang Mbak Bro. Ini menjadi satu ikatan yang tak pernah terlupakan. Memang kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Tetapi sebagai sosok guru,
Dosen abad 21 harus memiliki segalanya, mengintegrasikan antara apa yang sudah dilakukan kemarin, mencoba merencanakan apa yang sudah dilakukan hari ini dan terus dievaluasi, lalu merencanakan apa yang akan dilakukan masa depan. Ini harus kita lakukan proses adaptasi. Dan kalau ini kita lakukan terus-menerus, tentu kita tidak akan pernah terkaget-kaget dan tidak akan pernah terkagum-kagum dengan situasional yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Kita melakukan edukasi untuk diri kita sendiri dan juga melakukan edukasi untuk sekitar kita dan melakukan edukasi dengan masyarakat sekeliling kita. Maka kekuatan kita akan memberikan titik temu antara ide, antara sosial masyarakat, antara lingkungan kita, antara rumah kita, dan semuanya akan menjadi titik temu bagaimana kita mengembangkan untuk menumbuh kembangkan jiwa, pikiran, hati yang jernih untuk berbagi. Baik itu dalam dunia nyata, baik itu dalam dunia sosial media. Karena apa? Sesuai dengan Sumpah Pemuda yang sejak 28 Oktober 1928 itu kita peringati. Sejak itulah kita bersatu dengan bahasa Indonesia. Maka selalu saya katakan, bahasa sebagai bentuk jati diri bangsa itu menjadi kekuatan kita, menjadi role model. Bagaimana menjadi guru, dosen, dan juga mahasiswa sejati yang selalu motivasi dan inspirasi multigenerasi NKRI. Karena apa? Disinilah model-model pembelajaran bahasa era digital ini akan beririsan dan tidak bisa terlepas dari dunia digitalisasi. Semua media, semua ruang, semua materi ada dalam platform digital. Bergantung kita mau atau tidak. Mungkin eranya Pak Romadi, eranya Mas Yusa, eranya Mas Amin, dan era guru-guru senior pernah mengalami itu semua. Tapi sekarang dalam proses digitalisasi semua dalam genggaman. Semua dalam genggaman. Dan ini kondisi anak-anak kita, generasi masa depan kita. Dan adik-adik mahasiswa FKIP yang saat ini diajar, mereka akan menjadi guru bagi mereka 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Maka kalau ini semua kita sadari bahwa era digital, situasi teknologi yang menguasai kita harus kita jaga, harus kita kendalikan. Kuncinya apa? Kita tidak boleh dikuasai teknologi, tetapi kitalah sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang sempurna harus menguasai teknologi untuk diberdayakan, untuk dikembangkan, untuk dibagikan, dan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dan itu bagian dari ciri guru dan dosen abad 21 yang kreatif, inovatif, dan akhirnya menghasilkan produktivitas produk-produk unggulan berbasis digital. Di era digital ini tentu teman-teman tidak akan pernah lepas dari dunia sosial. Media sosial yang kita miliki ini bisa menjadi jeratan, tetapi juga menjadi media komunikasi percepatan. Bergantung kita mau memanfaatkan atau kita akan dikendalikan. Sehingga apa? Undang-undang ITE selalu mengintai. Dan itu harus kita pahami. Dan kita sebagai guru, dosen, dan mahasiswa abad 21 juga harus menunjukkan citra model, role model, keteladanan bagaimana berbahasa yang santun, berbahasa yang baik. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terulang di kampus-kampus Indonesia seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman mahasiswa yang ada di wilayah Jawa Timur. Tentu ini akan menjadi bagian upaya contoh negatif. Bagaimana pemilihan diksi-diksi yang bisa menjadi keteladanan. Pemilihan diksi-diksi yang santun. Karena kita anak Indonesia, anak yang berbudaya, anak yang memiliki sikap sopan santun yang harus ditunjukkan sebagai keteladanan. Inilah ciri utama yang harus kita lihat. Teman-temanku yang badan luar biasa. Kalau kita ingat role model guru kita kala itu seperti ini, zaman konvensional, tentu tidak akan lepas dari upaya kita bagaimana memanfaatkan dunia digital kita. Coba kamu ambil satu saja. Satu saja. Iya, ayo. Yang lain berapa? Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya. Bagus. Satu. Semua. Ya. Oke. Ini masa lalu, the power of kepepet. Jadi guru-guru kita yang ada di, mungkin sekarang masih ada di daerah-daerah pinggiran, di daerah-daerah yang paling ujung sana, mungkin masih memanfaatkan segala sesuatu yang ada diberdayakan sebagai media pembelajaran kita. Ini namanya the power of kepepet. Jadi betul-betul memberdayakan apa yang ada
dan memanfaatkan apa yang dimiliki. Bukan sekedar membayangkan, tetapi merealisasikan dengan produktivitas yang tinggi dan akhirnya mampu menginspirasi. Bukan berarti menolak adanya disrupsi, bukan berarti menolak adanya perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tetapi karena yang ada itu diberdayakan dan dioptimalkan. Tetapi kita bandingkan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembelajaran era digital saat ini bisa kita bandingkan era konvensional dan era digital. Tentu kita bisa melihat perbandingannya. Oke, perbandingan dua hal ini tentu bisa kita lakukan sebagai bentuk evaluasi. Bagaimana pembelajaran era konvensional dan bagaimana pembelajaran era digital. Dan tentu semua hal itu mesti akan ada untung, ada rugi. Ada dampak positif, dampak negatif. Teknologi tentu bisa kita lihat dampak negatifnya seperti ini bagi anak didik kita, bagi masyarakat kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia di 38 provinsi. Tetapi bandingkan juga dampak positifnya. Era digital bisa memberikan dampak keuntungan seperti ini. Pemuda satu kampung di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mendadak jadi jutawan dari hasil membuat YouTube. Mereka membeli mobil, motor hingga melunasi utang orang tuanya. Nih, jadi YouTuber. Beginilah suasana dusun Posong, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekilas hampir sama dengan dusun lainnya. Oke, jadi kalau kita bandingkan Bapak dan Ibu, pada posisi seperti inilah yang nanti akan kita tampilkan. Bagaimana pembelajaran abad 21, pembelajaran era digital, itu bisa kita bandingkan era konvensional dan era digital. Dan ini menjadi titik temu. Dari 72 peserta yang ada dalam seminar ini, tentu tahu bagaimana perkembangan hari ke hari. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan HP. Dan itu semua menjadi titik temu yang harus kita wujudkan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, jadi harapan saya, guru dan dosen bahasa Indonesia mulai sekarang harus bisa memberdayakan, memanfaatkan digitalisasi media-media digital untuk media pembelajaran percepatan. Sehingga apa? Itu nanti bisa kita arahkan bagaimana berwirausaha literasi, bagaimana bisa mengembangkan media-media digital untuk pembelajaran, bagaimana kita bisa lihat performance dari gln.kemendikbud.go.id, perpusnas.go.id, dan itu semua dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini menjadi temu bagaimana kita mengintegrasikan semua mata pelajaran untuk menghasilkan dan memberikan pendalaman karakter bagi anak didik bangsa. Dan ini tentu menjadi akal kekuatan kita, menjadi bekal kekuatan kita, guru dan dosen untuk melahirkan generasi unggul, generasi emas Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, punya kemandirian, bernalar kritis. Kritis bukan berarti kita menyebar ujaran kebencian. Kritis akan memberikan konsep kreativitas dan tentu itu akan memberikan satu hal yang tentu akan memberikan dampak bagi kita untuk terus bisa bersama, bersilaturahmi dan bergotong royong. Sehingga itu semua Bapak dan Ibu, harapan Pak Romadi, nanti teman-teman akan bisa memanfaatkan kecakapan abad 21. Karena disinilah yang diharapkan sejak pertemuan abad 2015 Forum Ekonomi Dunia. Semua generasi abad 21 harus memiliki formula 4C. Berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Ini yang titik temunya kita padukan. Bahwa sekarang dengan HP, perpustakaan ada dalam genggaman kita. Apakah kita mau menghasilkan, memanfaatkan, atau tidak, itu bergantung kita. Maka pembelajaran berbasis digital, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital harus terus melakukan inovasi dan kreativitas. Kita lihat semua akses yang ada dalam digitalisasi, semua ada di sana. Bagaimana kita memanfaatkan media, memanfaatkan materi untuk bisa mengembangkan wawasan dan cakrawala kita. Dan inilah kreativitas dilakukan. Guru-guru bahasa Indonesia, dosen-dosen bahasa Indonesia harus mampu membuat satu inovasi media pembelajaran inovatif berbasis digital.
Karena apa? Ini yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Di abad 21 ini tentu harus kita petakan bagaimana guru dan dosen bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat pendidik kita. Ini yang utama pada optimalisasi perkembangan pembelajaran abad 21. Guru dan dosen harus visioner. Jadi selalu saya katakan, apapun kurikulumnya, perubahan yang terjadi, guru dan dosen harus visioner dan menguasai teknologi. Ini menjadi titik temu. Jadi Pak Menterinya sekarang ganti Pak Mukti, nanti akan ganti kurikulum, ya nggak masalah. Kurikulumnya nanti 1 bulan ganti kurikulum lain, nggak masalah. Karena apa? Yang kita siapkan adalah guru dan dosen abad 21. Kita menyesuaikan dengan perkembangan. Sehingga guru harus mampu menjadi orang tua kedua bagi anak-anak didik kita. Bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan semangat, menjadi pemantik motivasi belajar bagi multigenerasi NKRI. Dan guru dosen abad 21 harus menjadi penggerak literasi ratulisa, rajin menulis dan membaca dengan layanan prima. Karena apa? Saat ini PISA kita semakin menurun, kemampuan baca kita menurun. Mas Kuko selalu mengatakan, loh Pak, semua generasi kita itu rajin membaca loh Pak. Iya, rajin membaca status, rajin membaca Facebook, rajin membaca WA. Secara konten kita menurun. Tetapi disinilah letak komitmen kita untuk menjadi guru dan dosen tidak boleh mengeluh. Tetapi untuk curhat ya nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti kita putus asa. Dan Bapak dan Ibu harus mampu memberikan motivasi dan menjadi keteladanan itu dalam proses melek literasi digital. Karena apa? Penguasaan 6 literasi dasar akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi fasilitator, menjadi teman, menjadi sahabat bagi peserta didik kita. Bapak Ibu kalau ingat dan lihat berita di Kompas beberapa waktu yang lalu, ketika minimnya pengetahuan umum anak didik kita, ditanya tentang singkatan MPR. Akronim MPR ini singkatan apa? Tidak tahu. Ketika itu ada akronim tidak tahu. Ini menjadi PR buat kita. Apakah salah? Mungkin ada hal yang kurang di antara kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Mari kita berbenah bersama-sama. Untuk apa? Untuk melihat segala proses kecakapan abad 21 ini bisa dikuasai oleh anak didik kita. Betul medianya ada, betul materinya ada, betul kontennya ada. Tetapi cakupan 3 hal inilah yang akan kita capai, harus diutamakan. Bahwa penguatan karakter ini menjadi penting, bahwa kompetensi hard skill, soft skill ini penting, kemampuan literasi dasar penting. Kalau 3 ini diramu, diintegrasikan, maka disinilah akan terjadi titik temu yang luar biasa. Anak didik kita akan kuat, anak didik kita akan literat, anak didik kita akan visioner, anak didik kita akan menguasai perkembangan teknologi. Guru dan dosen bahasa Indonesia harus mampu melakukan perubahan, harus mampu melakukan inovasi, harus mampu melakukan proses dan pengembangan model secara berkelanjutan. Sehingga apa? Peran kita di masyarakat dinantikan. Guru dan dosen dalam pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi dinantikan bagaimana kita selalu menyatu kepada masyarakat didik kita. Sehingga mengenali dan juga mengoptimalkan fasilitas pembelajaran yang kita miliki. Menjadi pemantik sebagai penulis atau sutradara pembelajaran, tetapi juga kita sebagai entertainer, pelaku pembelajaran. Dan ini menjadi titik temu bagaimana fungsi-fungsi sumber digital kita manfaatkan, sehingga itu semua menjadi sumber literasi digital maupun non-digital. Dan akhirnya kita sebagai individu akan memilih dan memilah. Kita akan dikuasai teknologi atau kita akan menguasai teknologi. Sebagai seorang guru yang profesional, guru yang kompeten, guru yang andal, dan guru yang profesional. Dan inilah proses kita menyatukan alam kita, kesemestaan kita dalam gerakan-gerakan literasi dalam proses pembelajaran formal maupun non-formal. Kita harus paham keinginan anak didik kita. Gerakan-gerakan literasi dari guru dan dosen bersama mahasiswa, bersama masyarakat harus terus kita lakukan. Maka selalu saya katakan, ayo berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini akan menjadi pemantik pengetahuan, pembuka jalan cakrawala wawasan bagi anak didik kita. Karena apa? Dengan memberikan bekal formula 4C, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan ini akan memantik menguatkan kompetensi hard skill dan soft skill kita, dan itu kita dukung dengan penguasaan bahasa asing dan juga penguasaan teknologi informasi. Dari sinilah maka
penguasaan 6 literasi dasar, menulis dan membaca, numerik, keuangan digital, sains, budaya, dan kewargaan harus menjadi bekal guru dan dosen abad 21 untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Titik temu inilah yang nanti akan mengentarkan perubahan. Titik temu inilah yang akan memberikan kontribusi. Kalau guru dan dosen mengajak murid-muridnya, mahasiswa untuk menulis, maka guru dan dosen juga harus menjadi teladan untuk menulis. Maka kata kuncinya, bagaimana melakukan optimalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Bahwa guru dan dosen harus menjadi teladan, harus menjadi fasilitator, harus menjadi teman dan sahabat untuk berbincang dan berbicara, dan juga menunjukkan ruang pembelajaran yang bisa ditempuh oleh anak didik kita, dan akhirnya itu akan menjadi output produktivitas yang tinggi bagi anak didik kita. Maka yang harus dilakukan saat ini, bagaimana kita melakukan silaturahmi dengan berbagai elemen, baik guru, dosen, masyarakat, siswa, dan mahasiswa, untuk terus belajar dan membelajarkan diri. Lalu juga harus siap berubah di era digital. Kalau kita nggak berubah, maka kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ini menjadi bagian upaya kita untuk mengumpulkan ide gagasan terintegrasi dalam forum ini. Sehingga ini akan menjadi bagian upaya kita untuk memberikan daya kreativitas yang tinggi, dan akhirnya itu akan menjadi rumah produktivitas bagi guru, bagi dosen, bagi peserta didik, dan juga dari mahasiswa dan masyarakat. Sebagai penutup, tentu teman-teman harus ingat bahwa silahkan untuk bisa melakukan optimalisasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu berpulang pada diri kita sendiri sebagai guru dan dosen abad 21, sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik. Yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi diri dengan 8D. Yang pertama, dilihat dan didengar. Kita harus banyak melihat dan banyak mendengar, sehingga itu menjadi bahan serapan untuk kita melakukan evaluasi diri. Apakah sudah tepat atau belum? Sudah sesuai atau belum? Sesuai yang diharapkan atau belum? Dan kita harus memberi sesuai kebutuhan, bukan yang kita inginkan. Yang kedua, yang dialami. Semua yang dialami guru dan dosen, semua yang dialami peserta didik dan mahasiswa, harus kita padukan, kita evaluasi untuk kita rumuskan menjadi rumusan yang terbaik dari apa yang sudah ada untuk merancang masa depan kita yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dirasakan. Dan yang keempat, dikerjakan. Yang dialami, dirasakan, dikerjakan ini ketika menyatu, diintegrasikan akan begitu indah, begitu memesona, begitu enak, dan begitu menggemaskan. Karena apa? Ini akan menjadi permainan baru dalam inovasi dan kreativitas pembelajar bahasa. Karena apa? Ada yang basis digital, ada yang basis konvensional. Mengintegrasikan semuanya, hidup akan menjadi lebih hidup, dan semuanya akan indah pada waktunya. Sehingga apa? Semua yang sudah kita lakukan itu kita komunikasikan. Baik dalam bentuk tulisan opini, baik dalam bentuk tulisan artikel jurnal, baik dalam bentuk naskah drama, baik dalam bentuk modul-modul, baik dalam bentuk buku-buku teks, buku referensi, dan lain sebagainya, artikel di media cetak. Maka itu akan dikenali, akan dibaca, dinikmati oleh umat. Lalu dikolaborasikan. Dari Solo kolaborasi dengan Kalimantan, dari Kalimantan kolaborasi dengan Medan, Medan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Jawa Barat. Semua akan terintegrasi. Dan disitulah hasilnya kita kritisi, hasilnya kita bicarakan dalam forum seminar, workshop lokakarya. Dan akhirnya kita akan saling menyayangi karena guru dan dosen, mahasiswa serta didik semua berada pada posisi yang sama untuk saling berbagi dan saling bersilaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira 8D ini yang saya titipkan untuk Bapak Ibu sebagai modal dasar kita berinovasi dan kita berkreasi. Sehingga nantinya titik temu kita, guru dan dosen, mahasiswa dan peserta didik akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat. Menjadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi. Dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat, untuk terus berliterasi dan bersilaturahmi. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Manfaatkan apa yang ada di sekelilingmu dan berikan pada umat yang membutuhkannya. Sehingga disitulah kekuatan kita sebagai guru dan dosen abad 21 akan terus menjadi guru dan dosen yang kreatif, inovatif, produktif, dan inspiratif. Semoga ini menjadi bahan diskusi kita. Lebih lanjut silahkan nanti dibaca materinya, nanti saya bagikan pada Mas Kuku atau Mbak Nina. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.